Hai, minasan, konnichiwa. Selamat sore semuanya. Selamat mengikuti kembali acara LDD. Khusus untuk yang baru pertama kali bergabung, mungkin saya jelaskan sedikit. LDD adalah salah satu acara favorit di Kijang, yaitu acara lebih dekat dengan. Ya, acara ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota KIFAM satu persatu supaya kita bisa mendengarkan kisah-kisah menariknya, pengalamannya, terutama di bidang interpreter. Jadi kali ini saya bertugas sebagai moderator dengan Sesti. Ya, selamat berkenalan untuk yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Kita akan berbicara dengan Gracia Madalena Siahaan Sang, ya, atau yang kita kenal dengan Grace Sang. Ya, jadi mari kita segera bertemu dengan Grace Sang. Kita hadirkan. Nanti setelah kita bertemu dengan Grace Sang, kita akan praktekkan ya salam Kijang, karena ini biasa kita lakukan ya kalau kita ada acara live seperti ini, ya kita akan melakukan salam Kijang. Nanti akan saya pandu caranya. Oke, supaya yang lain juga mengenal ya dengan sosok yang menarik ini, ya kami panggilkan Grace Sang, dozo. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore, Sesti Sang. Hai, Grace Sang, sebelum saya minta Grace Sang memperkenalkan diri, saya mau ngasih bocoran nih semua pendengar anggota KIFAM ya. KIFAM itu sendiri adalah nama sebutan kita untuk para anggota member Kijang ya. Nah, Grace Sang sendiri tahun berapa ya bergabung dengan komunitas Kijang? Kayaknya sudah hampir 3 tahun ya. Hai, 3 tahun ya. Iya. Oke. Hai. Jadi minasan, Grace Sang ini berprofesi sama ya dengan sebagian besar di antara kita, interpreter, tetapi ya Grace Sang ini uniknya bukan hanya Jepang Indonesia, tapi Jepang, Indonesia, dan Inggris juga ya. Dan saya kasih bocoran juga ya, pengalamannya itu banyak ya, dengan usia semuda Grace Sang, CV-nya ada 10 lembar loh yang untuk dipelajari. 10 lembar itu. Nah, yang menarik, saya ngaku-ngaku so akrab nih ya, saya juga termasuk yang kenal secara pribadi dengan Grace Sang, karena saya pernah loh menjadi agensi untuk Grace Sang ya, pernah juga kerjasama, dan pernah juga menjadi tandem. Ya, jadi tandem itu artinya Grace Sang adalah interpreter utamanya, kemudian untuk praktisnya saya yang mengisinya ya gitu ya. Jadi memang menarik ya perkembangan karir dan perkembangan kemampuan Grace Sang untuk menjadi interpreter itu sangat menarik untuk kita dengar. Oke, mungkin waktunya kita minta perkenalan dulu. Silahkan Grace Sang perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya seorang freelance interpreter untuk bahasa Jepang, Inggris, dan Indonesia. Terima kasih Kijang karena sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita saya, pengalaman saya yang belum seberapa dibandingkan senior-senior yang sedang nonton sekarang ini. Ya, sebenarnya penonton kita di antara lain ya, mungkin para senior interpreter, mungkin juga banyak interpreter yang pemula, tapi juga banyak yang pembelajar bahasa Jepang ya. Jadi mahasiswa sastra Jepang atau juga LPK banyak ya. Jadi yang minat dengan kejepangan, member di forum Facebook ini udah sampai sekian ribu ya. Oke. Nah, yang paling mungkin semua orang juga ingin tahu ya, Grace Sang dulu belajar bahasa Jepangnya pertama bagaimana ya, sehingga bisa mencapai tingkat dengan interpreter dengan skill yang tinggi. Oke, pertama-tama dimulai dari masa kecil saya yang waktu itu banyak menonton film-film dari Jepang gitu ya. Kemudian kok bahasa ini menarik sekali, terus saya lihat dia menulis hiragana, itu huruf apa gitu ya. Dan saya memang dari kecil punya minat terhadap bahasa asing. Terus waktu saya lulus SMA,
saya memutuskan untuk kuliah bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada. Itu saya kuliahnya D3. Nah, di sana saya belajar bahasa Jepang dari nol, dari susah payah belajar belajar hiragana, katakana, kanji, sampai akhirnya mulai mencintai bahasa Jepang, lulus. Dan waktu lulus itu saya dapat tawaran pekerja, tapi bukan pekerjaan yang menggunakan bahasa Jepang, di suatu lembaga non-profit di bawah Kemenlu Jepang gitu ya, di Jakarta. Tapi karena saya ingin sekali merasakan dunia kerja gitu ya, jadi saya ambil peluang itu. Saya belajar tentang dunia kerja di sana selama 1,5 tahun, sampai akhirnya saya merasa sudah waktunya untuk mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di kampus gitu. Kemudian saya mendapat pekerjaan kedua saya di sebuah perusahaan otomotif grup Toyota, dan sebagai sekretaris BOD untuk BOD ya. Jadi kemampuan bahasa Jepang saya pada saat bekerja itu benar-benar minim ya, karena beda sekali antara yang kita pelajari di bangku kuliah dengan yang aktual sehari-hari atau bisnis Japanese atau kaiwa sehari-hari ya gitu. Nah, saya belajar dari pekerjaan saya sehari-hari, dari bos saya. Kebetulan waktu itu saya mensupport untuk 12 orang, dan pada suatu hari interpreter di perusahaan otomotif itu resign, dan sebelum resign dia menitipkan pekerjaan terakhir dia untuk saya lanjutkan, saya selesaikan gitu ya. Oh, mungkin itu pemicunya ya. Jadi berkenalannya secara tidak langsung ya dengan dunia interpreter berarti ya. Betul, tidak sengaja. Oke. Hai. Nah, setelah berkesempatan untuk menggantikan interpreter yang resign itu, kira-kira apalagi tuh yang menarik sehingga akhirnya memutuskan, oh memang ini adalah maksudnya yang saya inginkan gitu, profesi yang saya inginkan. Ya, jadi waktu itu kan saya tidak punya background otomotif gitu ya. Pekerjaan saya kan berhubungan dengan GA semuanya gitu. Nah, interpreternya itu hanya membekali saya kamus bahasa industri, kamus otomotif, dan beberapa lembar tugas yang belum selesai itu. Nah, singkat cerita, saya berusaha menyelesaikan, dan begitu selesai itu ada rasa kepuasan gitu ya. Jadi saya berpikir, wah enak banget ya kerjaan kayak gini, dan saya tahu banget yang namanya interpreter pasti dinilai lebih tinggi daripada profesi saya yang waktu itu. Jadi saya berpikir kayaknya ini nih yang saya mau. Nah, kebetulan waktu saya sebagai sekretaris itu masih kontrak. Jadi begitu kontraknya selesai, saya tidak perpanjang. Saya mencari, saya apply untuk lowongan interpreter di perusahaan lain melalui suatu agent atau headhunting company gitu. Ya, oke. Hai. Jadi perjalanannya, karirnya tadinya bekerja tidak terlalu terkait langsung dengan bahasa Jepang ya, tapi karena ada keinginan, akhirnya mungkin Tuhan memberikan jalan ya. Jadi Betul. ada kesempatan untuk menjadi interpreter berganti dan akhirnya memutuskan untuk menjadi interpreter. Nah, interpreter ini berarti pertama-tama in-house dulu ya, sebelum beralih menjadi profesional interpreter yang bekerja secara freelance. Betul. Jadi waktu itu di pikiran saya interpreter itu kan pasti in-house gitu ya. Maksud saya kan saya masih awam di dunia perusahaan Jepang. Jadi saya apply sebagai interpreter in-house dan kemudian mendapatkan kesempatan pertama sebagai interpreter in-house itu di grup Yamaha Motor gitu. Dan benar-benar satu pengalaman yang luar biasa, karena hari pertama itu saya sama sekali nggak paham itu Jepangnya ngomong apa. Jadi hari pertama saya sampai di sana, ada salah satu Jepang produksi yang paling senior, yang paling galak, itu manggil saya, ayo sini ikut, kata dia kan ke Gemba. Dia ngomong nyerocos segala macam gitu. Kayaknya hari itu ada instalasi apa maintenance, saya nggak tahu. Ada engineer dari Jepang datang. Nah, jadi saya langsung di-expose dengan dunia profesional Jepang yang sangat spesifik ke mekanik, ke produksi gitu ya, otomotif motor yang saya sama sekali nggak tahu gitu. Jadi, wah pokoknya benar-benar nggak perform lah. Gitu. Tapi itu pengalaman pertama ya. Soalnya kalau dari yang saya tahu perkembangan Grace kan sangat pesat ya, karena kita pernah bertemu tahun 2017 ya, 2017 gitu ya. Kemudian ketemu lagi Grace di kalau nggak salah
forum bisnis ya, bisnis matching ya. Iya, 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 iya. Kemudian dengar-dengar lagi udah jadi interpreter Jepang Inggris, dengar-dengar lagi udah doji gitu. Jadi kayaknya setiap pertemuan atau dapat informasi itu pasti merupakan seperti pertanda ya kenaikan tingkatnya gitu. Mungkin itu yang sangat menarik ya buat teman-teman kita semua di interpreter. Kebanyakan beberapa interpreter itu ya termasuk saya merasakan stagnasi ya, nggak berani mengambil yang lebih gitu. Tetapi penasaran dengan yang sekarang gitu. Jadi menyempitkan sendiri dunianya. Nah, kalau saya dengar Grace kan ini punya moto yang sangat menarik ya. No risk, no growth gitu ya. No risuku nasi, seichomo nasi. Nah, ini bisa nggak dijelaskan ke kita tahapan-tahapan mana nih yang sebenarnya benar-benar mencerminkan gitu ya rasa semangat Grace ya. Kalau misalnya tidak berani mencoba pekerjaan lain atau tidak ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya, yang memerlukan tantangan, yang membuat kita harus meningkatkan skill, pasti kita mungkin akan tetap di situ-situ aja. Nah, bisa diceritakan nggak? Jadi suka duka waktu menjadi interpreter ya, setelah beralih menjadi interpreter in-house gitu, perjalanannya sehingga sampai ke profesional interpreter yang sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya yang namanya resiko itu selalu dari mulai zamannya kita kuliah gitu ya. Maksudnya 3 tahun yang nyaman hanya belajar, terus tibalah saatnya kita harus memilih mau jadi apa setelah ini gitu. Jadi seorang teman saya waktu saya kuliah pernah menyarankan, gimana kalau kamu kerja sebagai sekretaris atau sebagai interpreter. Waktu itu dia bekerja di suatu perusahaan Jepang sebagai advisor, dia orang Jepang. Dan dua profesi itu menakutkan buat saya gitu, Sensei. Nah, gitu. Menakutkan sekali. Ya, level saya waktu itu masih apalah gitu ya. Dan mungkin kita belum berkembang secara kepribadian waktu itu karena masih mahasiswa. Nah, karena saya juga kebetulan ikut kursus bahasa Jepang setelah lulus ya, saya kursus bahasa Jepang dan itu sampai level yang advance gitu ya, di mana kita hanya boleh berbahasa Jepang di kelas dan tugasnya itu sebagian besar itu adalah presentasi. Itu membantu saya menjadi berani bicara di depan publik gitu ya, dan akhirnya saya pun berani bekerja sebagai sekretaris, interpreter gitu. Dan setelah masuk ke interpreter, ada lagi nih zona nggak nyamannya. Apa? Kita nggak pernah tahu pada saat dipanggil meeting itu meetingnya akan seperti apa. Bidang yang sama sekali kita nggak kuasai atau cuma sekedar menerjemahkan masalah sehari-hari gitu loh. Iya. Nah, gitu ya. Sama seperti misalnya ya, kalau kita jadi interpreter in-house itu kan sebenarnya seperti apa ya? Semua itu harus bisa dikerjakan. Departemen manapun ngasih tugas harus yes sir gitu kan. Jadi harus ditelan semuanya. Jadi itu nggak nyaman, tapi entah bagaimana akhirnya tugas itu selesai juga dan customer-nya pos klien kita secara tidak sadar waktu itu kan departemen-departemen yang memberi tugas gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya pada saat kita berhenti dari perusahaan terus menjadi freelance interpreter, kita menghadapi situasi yang sama, cuma bentuknya aja yang beda. Gitu. Kalau di freelance interpreter kita bebas untuk menolak atau menerima job itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau begitu-begitu aja dengan ilmu kita, hanya mau di bidang itu saja. Misalnya saya dulu pikir saya mau otomotif aja gitu ya, karena takut mencoba bidang yang lain. Tapi ternyata pada saat ada masa-masa kita kepepet butuh duitnya, atau ada sedikit apa ya, kalau menurut saya interpreter tuh punya agak sedikit jiwa nekat. Gimana kalau coba ya? Harus ada punya jiwa nekat ya. Kayaknya orang interpreter tuh rata-rata punya jiwa itu. Coba gitu ya, walaupun nggak pernah gitu. Dan ternyata pas dijalanin, ternyata bisa juga kok. Ternyata seru juga kok. Ternyata berlanjut gitu. Jadi setelah berapa tahun ke belakang ini saya lihat ke belakang, saya rasa untung saya terima tawaran itu gitu. Itu saya nggak pernah gitu. Kalau emang udah rezeki kita pasti dilancarkan lah gitu. Ya. Grace juga dikenal sebagai interpreter andalan ya untuk perusahaan otomotif ya, kita sebutlah Toyota Group gitu ya. Dan di sana itu kan tingkat kesulitannya cukup tinggi ya.
karena walaupun kita di Gemba, kita dituntutnya untuk doji ya, kalau nggak salah ya. Karena untuk interpreter audit ya, saya lihat di CV-nya tuh banyak sekali ya, Jisukeng, TPS gitu ya. Nah, pasti kalau dengan dan ini juga bukan hanya kemampuan interpreter ya dituntutnya ya kalau di Gemba, karena auditnya itu kan beberapa hari ya, lama ya, fisik juga gitu, kemudian kosakatanya juga gitu. Nah, bagaimana Grace mempersiapkan diri untuk tuntutan pekerjaan yang membutuhkan kesemuanya dari diri kita gitu, fisiknya juga gitu ya. Terusnya skillnya juga, kecepatan ya, karena saya pernah melihat ya waktu sama-sama di Toyota ya, saya lihat kecepatan kita memang dituntut ya, bisa mengikuti dan bisa langsung menerjemahkan untuk dengan hitungan sekian detik gitu ya. Itu gimana kiat-kiatnya ya dengan hal-hal tantangan baru seperti itu? Sepertinya itu kalau menurut saya itu learning by doing ya Sensei ya. Karena waktu saya in-house interpreter saya tidak pernah simultan, tidak pernah dojitsu yaku konsekutif gitu. Jadi menjadi freelance interpreter adalah keluar dari zona nyaman yang kedua gitu ya, tahap kedua gitu. Dan namanya juga waktu itu saya terima job, saya nggak pernah tahu bentuk seminarnya atau presentasinya akan seperti apa, dan ternyata itu adalah simultan di dalam booth oleh suatu perusahaan otomotif manufaktur truk gitu ya. Nah, yang saya hadapi waktu itu pertama kali simultan di dalam booth untuk seminar itu, materinya datangnya itu 2 hari sebelum hari H, dan waktu hari H ada selipan tambahan, materi tambahan gitu kan. Jadi benar-benar ya apa ya, apa adanya lah persiapannya gitu. Nah, pada saat itu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah persiapannya minim tapi klien sudah mempercayakan ke kita, ya lakukan yang terbaik aja gitu. Jadi pada saat dia ngomong kan, tapi lebih enak memang kalau di dalam booth karena kita sendiri lebih fokus dan kita tidak memperhatikan orang-orang itu, mereka ngadap ke sana semua kan gitu. Jadi kita cuma perlu fokus ke diri sendiri, jangan sampai kita ada distraction gitu, sedikit aja distraction pasti kacau. Nah, setelah kesempatan pertama saya ini selesai, besok-besoknya saya dipanggil lagi. Berarti yang kemarin itu nggak malu-maluin dong, menurut saya gitu Iya. kan. Itu aja sih sebenarnya indikator saya. Jadi setelah yang pertama itu Ada panggilan ternyata, berikut gitu ya. ya setelah ada repeat order Sensei, saya jadi lebih pede. Mungkin kita jadi lebih mantap, terus kita juga jadi lebih paham, nggak semua materi bakal keluar, cuma kuasain apa-apanya aja, mungkin gitu kan, kita jadi paham Iya, ya, iya. kayak gitu. Nah, kalau dalam berkarir sebagai interpreter ada tugas menerjemahkan ke Jepang ya? Iya, Masa kebetulan, ikut sampai pergi ke Jepang? Mungkin bisa ya, diceritain. oke, jadi setelah saya bekerja di Yamaha Motor Group, sorry, disebutin nama ya, grup perusahaan motor itu, saya resign karena saya ingin mencari posisi karyawan permanen gitu ya. Saya ingin ada suatu tempat kerja di mana saya settle jangka waktu lama dan bisa belajar jangka panjang tanpa khawatir bulan depan diperpanjang nggak ya gitu ya. Jadi Ya. impian saya sih simpel aja, dan saya dapat perusahaan itu gitu. Tapi bidangnya di bidang printing and packaging. Nah, di perusahaan inilah saya paling lama belajarnya. Jadi itu 10 tahun. Saya dapat suatu kantor di mana saya bisa belajar banyak, semua departemen, kemudian kondisi kerjanya juga luar biasa menantang ya, panas sekali, kemudian aroma chemicalnya juga luar biasa gitu ya, tapi itu adalah bagian dari pekerjaan yang saya nikmati lah selama 10 tahun. Karena bonusnya adalah saya bisa mendampingi group leader ke Jepang selama 15 kali. Gitu. 15 kali. Ya. Menyenangkan sekali ya. Ini termasuk berarti suka dan citanya menjadi interpreter ya, bisa jalan-jalan ke Jepang. Banget. Itu benar-benar bonus yang nggak saya duga gitu ya. Karena memang waktu itu mereka membutuhkan interpreter yang akan mendampingi dalam waktu 2 bulan setelah direkrut. Gitu.
Jadi saya mungkin di momen yang pas lah waktu itu apply ke situ gitu. Nah, di Jepang itu saya barulah mulai memahami apa mengenai bahasa Jepang dalam untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Eh, Lebih luas ya cakupannya ya, aplikasi penggunaan bahasa Jepangnya ya. sangat luas mengenal budayanya juga ya, itu memang membantu saya untuk lebih resep gitu ya dengan bahasa Jepangnya itu. Kemudian eh, bahasanya si trainer ini sendiri ya, karena mereka ini rata-rata lansia Ya. 70 tahun ke atas dengan hogengnya. Nah, itu tantangan yang lain Itu lagi. tantangan tersendiri juga ya, Ya, mendengarkan orang tua berbicara ya. iya. Jadi ini ngomong apa gitu ya di awal-awal gitu. Ya. Tapi karena sudah 15 kali ya kayaknya itu lagi yang diomongin. Jadi terbiasa, jadi akhirnya paham Jadi gitu. kalau keberhasilan kita dalam suatu pekerjaan secara otomatis menambahkan kepercayaan diri kita untuk kita berani menerima pekerjaan berikutnya berarti ya. Betul sekali. Nanti mau orangnya, maksudnya orang Jepang itu dari daerah mana, ada hogeng atau enggaknya, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa berarti ya, udah nggak ada khawatir atau deg-degan ya. Waduh, nanti takutnya bicaranya gitu ya nggak jelas atau gimana. Itu akhirnya dengan pengalaman bisa berjalan lancar dengan sendirinya berarti ya. Ya, betul. Oke, mungkin nanti kalau biasanya kalau nanti ada pertanyaan dari yang mendengarkan, mungkin saya sampaikan ya. Jadi kita bisa jawab langsung gitu ya. Hai. Boleh. Oke. Nah, tadi saya penasaran ya dengan kalau ya meningkatkan skill gitu dari kita biasa interpreter in-house kemudian menjadi interpreter freelance ya. Menurut Grace Sang, pengalaman apa yang kita bisa terapkan setelah kita belajar jadi interpreter in-house gitu ya? Karena banyak orang yang nggak punya kesempatan menjadi interpreter in-house, padahal kan mungkin itu sebenarnya sesuatu yang baik ya untuk kita berkarir kalau kita mau terjun di dunia interpreter ya. Nah, pengalaman apa tuh yang didapat menjadi interpreter in-house yang bisa kita manfaatkan sehingga menjadi bekal kita pada saat kita mau terjun ke dunia interpreter yang profesional. Ya, apa yang saya dapat sebagai bekal waktu itu di kantor yang lama, semua bidang ya yang dulunya saya berusaha hindari waktu SMA, mau itu kimia, mau itu matematika, finance, itu akhirnya ketemu juga gitu di dunia freelance. Oh, iya. Istilah-istilah Gitu. ya, istilah accounting gitu ya, tentang pajak ya. Apalagi interpreter in-house nggak boleh nolak kan, dikasih tugas ini. Jadi pada saat kita mengkonfirmasi apa sih ini gitu ya ke usernya, itu kan otomatis jadi paham, dapat ilmu baru, dan akhirnya kita itu dapat ilmu yang di luar dari yang kita pelajari di kampus. Saya sukanya itu sebagai interpreter gitu. Nah, ada satu pengalaman saya mendampingi satu grup dari perusahaan properti dari Jepang untuk market research, karena berhubungan dengan legal, dengan yang berhubungan dengan tanah gitu ya, SHM segala macam, HGB, itu kan saya nggak paham. Nah, pada saat saya agak bingung menjelaskannya, input dari klien saya cuma satu, kamu pelajari deh, kata dia gitu. Jadi yang namanya interpreter itu nggak bisa saya kan cuma sebagai penyambung lidah aja udah gitu. Tapi ternyata mereka berharap lebih. Mereka berharap kita menguasai apa yang disampaikan gitu. Oke, mungkin kita tunggu dulu sebentar ya. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Oke. Hai, untuk Estisa. Hai. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, pertanyaan masuk ya, Gresa. Kan Gresa juga sebagai member ICI ya. Mungkin bisa diceritakan karena tidak semua orang mungkin tahu ya tentang ICI. Saya juga hanya tahu karena pada waktu itu Gresa bilang saya mau jadi member ICI gitu ya. Sebenarnya belum pernah dengar, walaupun berprofesi sebagai interpreter, tetapi tidak mengetahui gitu. Ada organisasi lain gitu ya yang bergerak di bidang dunia penerjemahan. Ya, jadi awal mulanya pada waktu itu saya ikut acara himpunan penerjemah HPI gitu ya, karena kayak kalau nggak salah topiknya waktu itu mengenai
ada hubungannya dengan penerjemahan gitu. Jadi saya waktu itu merasa kurang ilmu sebagai freelance interpreter karena kita memang nggak punya yang namanya buku ya Sensei ya, nggak ada buku Ya, tentang bagaimana menjadi buku penerjemah atau panduan ada nggak ada blog ya. ya, nggak ada blog, nggak ada apa, mata kuliahnya juga cuma berapa SKS gitu kan. Nah jadi karena saya minim teknis, jadi saya belajarnya tuh ke workshop-workshop yang diadakan oleh komunitas di luar sana gitu. Waktu saya datang ke HPI, pembicaranya waktu itu Ibu Inan, dan saya langsung terkesan gitu loh dengan apa yang dia sampaikan. Wah, ini pencerahan banget gitu, karena saya kayaknya terlalu banyak melakukan don'ts yang dia sampaikan gitu. Kan ada do's and don'ts. Saya terlalu banyak Daunnya ya, melakukan bukan don'ts dunya. dalam dalam 12 tahun terakhir ini gitu, kemana aja gitu. Hai. Nah, singkat cerita, saya keep in touch dengan beliau, saya ikut workshop-workshop atau event yang beliau adakan, dan saya diundang ke acara waktu itu buka bersamanya Aichi. Aichi waktu itu baru didirikan. Uh, itu adalah satu asosiasi interpreter juru bahasa, kan bahasa Indonesia Ya. ya, juru bahasa konferensi. Jadi yang dimaksud dengan konferensi di sini bukan hanya yang di booth untuk KTT, tapi juga yang menerjemahkan meeting, seminar, simposium, yang kemasyarakatan gitu ya, atau yang pokoknya seperti yang kita lakukan sehari-hari itu masuk kategori juru bahasa konferensi. Jadi ini adalah wadah untuk kita juru bahasa semua bahasa untuk bergabung, untuk berkembang. Ini adalah asosiasi resmi yang terdaftar di Kemenkumham. Jadi baru-baru ini AIC juga mempersiapkan RSKKNI Penjurubahasan Konferensi dan Penjurubahasaan Kemasyarakatan bersama Kemendikbud. Jadi nanti kesejahteraan, standar rate juga akan diperjuangkan di situ, hak-haknya juru bahasa gitu. Dan yang paling penting itu kode etik gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kita semua interpreter itu diakui, maju, dan sama seperti di luar negeri gitu diakuinya. Seperti itu. Dan di IC juga karena dia ada link dengan Asosiasi Juru Bahasa Internasional, banyak workshop, banyak ilmu terupdate yang bisa kita dapat di situ, dan itu yang saya sukai dari IC. Pendirinya dan sebagian anggotanya adalah interpreter kepresidenan, interpreter KTT gitu ya, pokoknya yang jauh sekali di atas saya. Jadi saya suka belajar sama orang yang jauh di atas saya gitu. Jadi membuat saya tuh ingin tertarik gitu ke untuk level up gitu. Ya, berarti seperti sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Kijang ya. Kijang juga walaupun skupnya kecil dan kita nggak berbadan resmi, tetapi banyak ya. Terutama pada saat sebelum pandemi ya, kita banyak melakukan pelatihan-pelatihannya. Siapa tahu nih bagaimana kita kilik Kang Jo ya, ketua kita, pimpinan kita, mungkin suatu saat menerbitkan buku panduan untuk penerjemah ya. Itu bagus banget. Harapan saya sih sebenarnya ada yang menulis soal itu, guidance-nya, kemudian ada yang mendirikan sekolah untuk juru bahasa. Memang sudah ada di UI gitu ya. Maksudnya yang spesifik Jepang ini loh yang kita belum ada. Gitu. Oke, Gresang, kalau disuruh menceritakan ya, yang paling disukai atau yang paling didukai perjalanan waktu menjadi interpreter tadi, kan tadi ya cukup lama menjadi interpreter khusus tadi ya untuk grup Toyota, untuk segala jenis pelatihan ataupun audit gitu ya. Itu kan menurut saya cukup bergengsi gitu ya jobnya ya. Dan juga tadi ya dari CV yang saya baca ya 10 lembar itu Sisanya kosong. bidangnya sangat luas ya, bidangnya sangat luas. Ya, nah dengan bidangnya sangat luas itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya mungkin membuat, aduh gimana ya gitu, kira-kira bagaimana gitu ya. Tadi kan kalau dengan dikaitkan dengan moto ya, ternyata Gresang tetap pembelajar ya, sudah lulus menjadi sarjana masih kursus bahasa Jepang ya. Kemudian sudah
menjadi interpreter tapi masih haus ya, masih ingin mengembangkan diri gitu ya. Nah, kira-kira suka dukanya yang paling gitu ya berkesan ya, yang mungkin bisa dibagi ke kita-kita semua, bisa menjadi inspirasi atau pertimbangan ya, oh ada loh, ada seperti itu, cerita seperti itu ya, mungkin nanti kalau saya mengalami hal seperti itu, saya harus bagaimana gitu. Iya, banyak sukanya sih ya. Kalau kalau kita sebenarnya kayaknya jadi interpreter itu kita kan nggak boleh baperan ya Sensei ya. Jadi kalau Ya, kita udah jadi orang nggak baperan, duka itu lupa dukanya yang mana gitu ya. Yang teringat sukanya semua. kalau baperan ingetnya dukanya semua ya. Besok nggak mau lagi kapok. Iya, iya. Jadi sukanya itu yang pertama ini adalah hobi yang dibayar untuk saya, bagi saya. Hobi yang Passion yang dibayar ya, dibayar. dan bayarannya lumayan gitu ya. Banget dibandingkan waktu saya in-house, maksudnya bukan untuk mengecilkan gajinya interpreter in-house, cuman ya kalau freelance pasti memang beda value-nya gitu ya, cuman kan ekspektasi dari klien juga pasti besar gitu. Nah, selain kita dibayar bagus gitu ya untuk menjalani profesi hobi kita, kita juga dibayar untuk belajar. Jadi setiap kita menyelesaikan suatu pekerjaan itu pasti ada ilmu yang kita bisa bawa pulang, bisa kita tambahkan gitu. Jadi itu kalau misalnya kita sudah lama jadi interpreter nanti ya, kita pasti punya seperti harta karun kalau saya bilang. Bahkan kalau misalnya seorang interpreter itu rajin untuk mencatat, membuat jurnal apa yang dia sudah kerjakan dengan klien-kliennya, suatu hari nanti dia juga bisa jadi konsultan menurut saya ya. Apalagi kalau misalnya selalu bekerja sama dengan orang yang sama, lama-lama dia akan tahu ilmunya, paham ilmunya. Walaupun dia tidak pernah mengenyam pendidikan atau Ya, tidak pernah tertulis langsung ya, tapi karena sering ya menerjemahkan di secara bidang itu profesional. gitu ya. Betul, betul. Oke. Gitu. Kemudian sukanya lagi yaitu saya bisa ke Jepang gratis dengan fasilitas yang dikasih oleh kantor saya gitu ya. Kalau nggak salah satu orang itu budgetnya kira-kira puluhan juta lah sekali berangkat itu. Gitu. Jadi itu reward yang benar-benar luar biasa. Ya. Bisa makan makanan yang nggak pernah saya, maksudnya kita kalau di entertain itu kaiseki loh Sensei. Iya, iya, iya. Oleh BOD-nya itu berapa kan satu set itu ya, maksudnya itu gratis gitu ya, padahal bagian dari kerja kita itu makan, Ya. nerjemahin welcome party gitu kan Kong Shinkai Ya, gitu. berarti tadi intinya kalau habis menerjemahkan, apakah tertulis dan itu harus rajin membuat jurnal ya? Kalau saya bisa putar ulang waktu saya akan lakukan itu. Soalnya saya ingat saya pernah ya bekerja sama kebetulan dengan Grace, saya masuk ya di proyek di minggu kesekian ya. Begitu saya datang situ, Grace udah ikut duluan ya. Kemudian Grace memberikan ke saya bekal ya. Sisang ini yang audit udah sekian hari ini gitu ya. Kosakatanya adalah ini gitu ya. Langsung saya dikasih beberapa kopi, beberapa lembar ya. Saya terkejut juga gitu. Karena walaupun kita berteman gitu ya, tetapi tidak semua interpreter berbesar hati gitu ya, bahwa karena kita sudah tahu kosakatanya, kita bisa berbagi kepada interpreter yang baru datang di proyek itu ya, sehingga mungkin pekerjaannya bisa lebih lancar gitu, karena kita setelah mengalami duluan. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, dan saya sangat berkesan gitu ya, karena masuk di proyek itu sebenarnya memang sangat sulit ya, karena tiba-tiba dikasih A3 berlembar-lembar dengan tulisannya kanji semua ya, dikasih hari itu untuk audit hari itu gitu. Jadi itu menurut saya suatu ilmu juga ya, bagaimana meningkatkan diri bukan hanya bikin jurnal ya, tetapi tetap disimpan ya, sehingga untuk proyek berikutnya gitu ya. Kebanyakan dari kita mungkin karena kepercayaan dirinya kurang, setelah itu udah lupain kemarin nggak berhasil, kita nggak mau inget-inget lagi tuh tugas yang kemarin gitu. Tapi kalau dengar dari cerita Gresa, kita yang misalnya merasa kita nggak bagus ternyata dipanggil lagi loh gitu ya, ternyata diminta lagi loh dengan tugas yang sama gitu, perusahaan yang sama gitu, bahkan mungkin perusahaannya ada yang merekomendasikan gitu ya.
berarti memang kita harus selalu percaya diri dan tetap positive thinking ya, bahwa pekerjaan akan datang lagi, sehingga jurnal yang kita buat itu kita simpan dan bisa kita pakai untuk di kemudian hari gitu ya. Betul, karena kalau misalnya kita, entah kenapa ya Sensei, karena kebetulan saya sekarang kan sudah pindah ya, bukan di Jakarta. Nah, waktu saya pindah itu, saya bawa apa enggak ya ini sebuah apa namanya perimbun kita ini untuk audit ini, dibawa apa enggak, bakal dipakai apa enggak gitu, sampai safety shoes saya masih bawa dengan harapan kalau COVID sudah selesai sampai saya akan support lagi gitu kan, cuman kita emang harus realistis gitu kan. Jadi kalaupun enggak ya udah gitu kan. Jadi tapi at least saya bawa gitu. Ternyata masih bisa support kegiatan yang sama tanpa safety shoes, tanpa berpanas-panas ria. Jadi pakai dengan online. Seru juga RSI. Ya, karena saya lihat ini 2001 masih ya klien utamanya memanggil. Puji Tuhan masih. Iya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman itu juga mungkin ya buat masukan ya buat kita ya, terutama interpreter pemula, jangan malas membuat catatan dan jangan dibuang ya. Iya. Kalau saya setiap dapat panggilan dari perusahaan yang tadi, saya cari-cari di mana ya saya taruh ya, di mana ya saya taruh ya. Oke, kita banyak mendengar yang menarik ya dari Gresa, terutama tadi ya melayani klien yang usianya 70 ke atas ya. Saya bisa membayangkan pasti susah sekali ya, karena pasti kata per kata nggak ada jeda ya, mungkin ya, sangat susah ya. Tetapi sampai 15 kali ditugaskan untuk di perusahaan yang sama, berarti kan memang ada kepuasan ya dari klien ya, sehingga tidak menugaskan orang lain gitu ya, menugaskannya Gresang ya. Iya. Dan ada satu lagi Sensei, sukanya menjadi interpreter itu ada rasa kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan uang, gitu. Mungkin teman-teman mengalami gitu ya, kayak misalnya terus terang saya waktu jadi sekretaris BOD itu kan pekerjaan saya itu sangat simple, hampir tidak menggunakan skill saya sebagai penutur bahasa Jepang, iya, maksudnya hubungannya kan lebih ke general affair gitu ya, bantu-bantu bikin kopi lah apa segala macam buat si bos presidir. Tapi karena saya berhenti dari perusahaan itu baik-baik gitu ya, saya respect dengan bos saya di 3 perusahaan itu, entah bagaimana mungkin karena saya masih menggeluti bahasa Jepang, pada saat saya jadi interpreter freelance saya bertemu lagi dengan mereka untuk urusan kerja. Gitu. Jadi saya berterima kasih sekali dengan mereka karena membina saya waktu masih kecil dulu, dan saya membalas budinya itu dengan menjadi interpreter kepada mereka gitu loh. Walaupun saya kliennya waktu itu adalah supplier mereka gitu. Kayaknya saya pernah membaca tuh kisah itu di Facebook ya. Iya, dengan mantan bos saya itu kan. Mengikuti loh Facebooknya Gresang. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau berhenti dari satu perusahaan, memang sebaiknya kita harus pergi dengan baik-baik, karena kita nggak pernah tahu pada suatu hari nanti kita akan ketemu lagi untuk urusan kerja gitu. Karena dunia industri Jepang ini kan sempit ya, Sensei ya. Iya. Gitu. Oke, Gresang, stop dulu. Ada beberapa pertanyaan. Ya, saya bacakan ya. Mungkin bisa dijawab sekaligus ya, atau bisa satu persatu. Ya, pertama kita dapat pertanyaan nih dari rekan kita ya. Jadi penasaran tadi bilang setiap saya ketemu Gresang itu selalu ada peningkatan ya. Pertama bertemu saya sebagai agen ya, sebagai agennya Gresang. Jadi waktu itu masih awal-awal karir interpreter freelance ya, tahun 2017 ya. Ya. Ketemu lagi di bisnis kalau nggak salah sama saya juga ya, yang di Kobe ya. Iya. Setelah itu ketemu lagi tadi ya, yang di perusahaan yang ternyata dia kaget, kok jadi kamu, Gresang kemana gitu. Dia harus sampai dijelaskan oleh PIC-nya, Gresang ikut ada tugas lain gitu, sekarang ini penggantinya gitu ya. Akhirnya Gresang sendiri yang menjelaskan, ini Onesang, Otashino Onesang. Akhirnya oke ya. Setelah tugas beliau sih oke ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ada sekali lagi audit ya yang mengatakan begitu dia bilang, oh kamu cuma pengganti ya, berarti nanti Hongbangnya Gresang, oh Yokata gitu ya. Saya sempat dibilang gitu ya, saya bilang wah
apa sih yang dilakukan Gresang sehingga sampai menjadi fanatik ya, bukan fans fanatik nih, tapi klien fanatik ya. Jadi ada pertanyaan terkait tadi yang saya sampaikan itu, apa sih yang dilakukan Gresang agar bisa naik kelas terus gitu ya. Tadinya dari interpreter freelance biasa ke pabrik-pabrik ya, sehingga menjadi interpreter khusus gitu ya. Sebab kalau kayak 3 pilar, Jisukeng itu nggak main-main ya, itu agenda tahunan yang terus berlangsung ya. Karena agensi pernah bilang ke saya, kalau Ibu bisa nanti seperti Gresang diterima, ini jangka panjang loh Bu, bisa bertahun-tahun proyeknya ya. Oke, itu satu ya. Apa sih yang dilakukan supaya bisa sebagai interpreter naik kelas terus? Ya, kemudian dari Hapkasang ya, kendala yang paling dirasa yang paling besar selama karir interpreter itu apa? Bisa nggak diceritakan ya? Kemudian gimana saat itu untuk mengatasinya? Terus ada minat juga nih untuk menjadi member IC ya. Persyaratannya apa? Ya ini ada 3 orang yang bertanya tentang itu ya, ada Jujunsa, ada Trisa, ada Hapkasa. Kemudian ada juga dari Teknovi nih. Grace kan udah sempat tadi 10 tahun berkarir dan saat jadi interpreter host ya, itu kan 10 tahun, kemudian sempat balik ke Jepang 15 kali gitu ya. Kan udah nyaman banget tuh di perusahaan besar pula. Apa yang menyebabkan berani memutuskan untuk menjadi freelance? Oke, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Oke, langsung. Pertanyaan pertama, bagaimana meningkatkan? Ini yang terima kasih karena Sesti Sensei sudah merekognisi bahwa saya ada peningkatan. Terus terang saya bisa mengukur diri sendiri ya teman-teman. Jadi ini juga karena kebaikan dari agent yang mempercayakan saya. Jadi sebenarnya mereka juga nggak tahu apakah saya mampu apa enggak. Kembali ke kita gitu kan. Gresang ini ada ini mau ambil apa enggak? Pasti pertanyaannya gitu kan. Iya. Mau coba enggak? Mau coba enggak? Orang interpreter nggak boleh dapat pertanyaan mau coba enggak? Pasti nekatnya muncul gitu kan, coba gitu. Apalagi masih di klien yang sama. Nah, gitu. Jadi saya juga nggak tahu kenapa dari satu departemen akhirnya mulai dapat departemen yang lain lagi di perusahaan yang sama ya. Misalnya tadinya kan cuma sebatas QCC. Saya mengawali di otomotif ini dari QCC. Setelah itu kayaknya dia melihat kalau dari QCC sudah oke, job yang ini oke nih, pikir dia begitu. Jadi dia berpikir saya mau ngasih kamu kerjaan yang project kata dia gitu, yaitu Jisukeng itu. Gitu. Nah, semenjak dari situ baru kemudian departemen yang lain bilang, Mbak ini ada acara corporate kayak presentasi berapa bulanan gitu kan di Gemba di depannya BOD. Jadi cuma ngasih tahu aja progresnya seperti apa gitu. Oh, ini lebih menurut saya ya, itu lebih ringan daripada materi Jisukeng gitu. Jadi oke aja gitu. Nah, oke, berarti tambah lagi nih checklist saya. Ada kerjaan yang lain lagi, bidang yang baru lagi gitu. Setelah itu pernah juga menerjemahkan untuk final presentation-nya antara perusahaan itu dan sister company-nya yang di Asia Pasifik, dan kemudian berkembang ke training asesor se-Asia Pasifik. Jadi skalanya malah di luar dari Indonesia. Gitu. Biasanya kan antara perusahaan itu dan sister company Thailand. Gitu. Tapi ini berkembang menjadi ada peserta dari Filipina, India, apa. Nah, disitulah saya makin, wah gila, penerjemahan untuk orang ini gitu, dengan segala aksennya itu. Gitu. Jadi saya antara terbeban iya, tapi tertantang juga iya. Jadi memang jiwa interpret itu memang harus ada yang suka tantangan. Dan saya suka tantangan. Kalau sudah dipercaya gitu kan, saya akan berusaha sebaik-baiknya gitu. Nah, bagaimana bisa ada peningkatan? Saya rasa itu kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan berkali-kali, itu pasti kita akan terbiasa. Kuncinya sih itu aja. Kuncinya tuh jangan mengecewakan supaya dipanggil berikutnya ya. Kalau kita sekali kita nggak maksimal, nggak dipanggil, kita nggak akan bisa coba kesempatan kedua gitu ya. Betul sekali. Dan kebetulan waktu saya mau menerjemahkan audit itu, saya di audisi dulu, Sensei. Di audisi dulu. Jadi saya agak lucu juga ngerasanya, loh
masih di audisi lagi ya, tapi nggak apa-apa. Dengan di audisi saya merasa bahwa saya diterima karena kemampuan saya, dan itu bikin Ya. saya jadi lebih makin percaya diri, gitu sih. Gitu. Jadi kembali kepada agent yang memberikan saya pekerjaan, mereka semakin mencoba saya, ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak, dan akhirnya satu persatu itu dipercayakan, ternyata puji Tuhan lancar, bisa gitu. Jadi Itu ada yang pertama. kesempatan dari agensi Ya, untuk pekerjaan yang lebih variasi dengan tingkat kesulitan yang juga bervariasi, dan kita menyanggupi. Kemudian juga tadi ya ada jiwa nekatnya itu ya, maksudnya ambil ini sebagai tantangan, sehingga secara tidak kita sadari itu peningkatannya bisa kita dapatkan gitu ya. ya. Pokoknya kita mudah-mudahan ya pada saat kita dapat suatu job itu sifatnya continue gitu. Maksudnya kalau itu trainingnya itu periodik gitu. Pokoknya jobnya itu periodik. Jadi kita akan terbiasa. Kalau udah terbiasa pasti lancar itu, gampang gitu. Bukan gampang sih, maksudnya kita akan lebih memuaskan gitu di mata klien. Yang kedua, kendala selama berkarir. Ya. Apa kendala selama berkarir ya? Ini sesuatu yang harus saya asah juga karena saya tidak mengenyam pendidikan bahasa Jepang di Jepang. Jadi saya harus memperdalam juga bagaimana nuansa bahasa Jepang itu. Kemudian keigo ya, ternyata belakang-belakangan ini saya semakin merasa kok saya butuh belajar keigo. Karena terus terang semenjak saya pindah ke sini, ke Sumatera, saya agak menomorduakan bahasa bahasa Jepang atau interpreter. Jadi saya merasa pasrah gitu. Ada ya syukur, nggak ada ya sudahlah gitu kan. Nah, tapi ternyata loh ada gitu. Saya jadi nyesal juga, nggak ngasah kapak saya tiap hari itu sensei. Jadi yang paling penting ada nggak ada job, asah kapaknya tiap hari, mau itu Oh, oke. dia Ya, ya. dengerin program bahasa Jepang atau buka Iya. artikel news bahasa Jadi Jepang. nggak ada job bukan berarti kita nggak boleh mempersiapkan diri gitu ya. Ya, Tetap siap, sedia gitu ya. ya, kayak atlet, ada nggak ada lomba, latihan terus kan. Latihan ya. Iya, iya. Oke, mungkin itu tadi sudah menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ya, oh ada tambah satu lagi nih, Gresang ya. Tadi ada yang bagaimana jibung no eigyo no kotsu. Jadi ada nggak teknik-teknik tertentu supaya bisa diterima oleh agensi gitu. Mungkin ini nanti yang terakhir jawab ya, karena tadi ada pertanyaan yang belum jawab. Tadi yang menjadi member IC bagaimana caranya, kemudian apa tadi yang memutuskan berani ya sudah dari 10 tahun yang nyaman kok berani untuk memutuskan menjadi freelance ya. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana menjadi member IC ya. Nah, di IC itu member bahasa Jepang untuk full membernya itu kebetulan saya, karena pada saat lagi bukber adanya saya gitu. Kalau ada teman-teman pasti teman-teman ada jadi member juga. Jadi silakan teman-teman bergabung di IC. Ada dua jenis membership, full member, syaratnya sebentar. Saya gitu ya. Saya lihat. Anggota penuh itu 200 jam kerja di berbagai pertemuan, misalnya konferensi, KTT, seminar pelatihan lokakarya atau pertemuan resmi. Detailnya nanti bisa dilihat di website IC, nanti akan saya kasih tahu ya. Kemudian ada rekomendasi dalam bentuk tanda tangan asli minimal 2 orang member anggota penuh IC yang pernah bekerja sama dengan si calon kandidat ini ya, dan pernah mendengar langsung pekerjaannya dalam 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun. Itu yang untuk anggota penuh, jadi syaratnya 200 jam. Jadi saya agak bersyukur juga dulu tanda kutip disiksa oleh kantor saya 10 tahun dari pagi sampai malam. Jadi saya hitung-hitung, oh nyampe gitu kan. Nyampe ya. Jadi teman-teman kalau disuruh lembur nggak dibayar, jangan ngomel, jangan ngedumel, jangan kesel. Itu sebenarnya satu peluang, kesempatan untuk banyakin jam terbang. Gitu. Nah, yang kedua, anggota muda. Anggota muda ini 50 jam kerja di berbagai pertemuan, misalnya seminar, pelatihan, lokakarya, dan pertemuan resmi. Terus dapat rekomendasi juga dari 2 anggota juru bahasa IC, pernah bekerja sama dengan Anda, pernah mendengar Anda bekerja secara langsung dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 tahun. Detailnya bisa dilihat di IC
strip atau hyphen interpreters pakai s.com gitu. Oke, berarti harus ada rekam jejak dulu ya, nggak bisa belum terjun menjadi interpreter belum bisa ya. Berarti harus memang ada rekam jejak dan ada rekomendasi ya tadi ya Gresang ya. Ya, karena nanti kan identitas kita, profil kita akan diposting di website IG. Walaupun IG ini bukan berarti wadah kita untuk mencari pekerjaan, tapi kalau misalnya ada klien dari luar negeri mencari, mana sih asosiasi juru bahasa Indonesia yang resmi, yang dibuka itu nanti akan IG dan dilihat juru bahasa yang mana yang dibutuhkan dari situ. Gitu. Jadi hanya sekedar sebagai untuk referensi aja, sumber referensi. Betul. Nah, itu yang nomor 3 ya. Saya yakin teman-teman semua pasti memenuhi syarat untuk ini gitu ya. Yang penting tinggal di runut balik aja pengalaman-pengalaman bekerjanya dulu. Nah, yang keempat, 10 tahun in-house ya. Kenapa resign? Kenapa resign? Salah satu faktor terbesarnya, ada beberapa faktor, tapi yang paling dominan adalah pada saat itu saya punya baby, gitu ya, punya anak kecil, kemudian suami saya di saat yang bersamaan juga sudah mengembangkan usahanya keluar kota, jadi saya perlu fokus mengurus keluarga. Nah, itu memang saya resign dengan berat hati juga karena saya sangat mencintai pekerjaan saya dan saya tidak pernah berpikir kalau ternyata ada peluang saya jadi freelance gitu. Jadi saya resign, saya tutup buku mengenai dunia kejepangan gitu ya, sampai suatu hari 3 tahun kemudian gitu, dimulai dari apa ya, ini juga awalnya saya jadi freelance interpreter. Kenapa saya jadi freelance interpreter? Saya sebenarnya waktu itu cuma pingin uang tambahan untuk beli tiket konser. Oh iya. Uang tambahan untuk beli tiket konser. Jadi menurut saya ini harganya nggak ini banget sih kalau misalnya bela-belain konser harganya segini gitu kan. Pakai ini deh, pakai Waktu itu niatnya cari uang dengan cepat gitu ya. Cari ya, uang cara cepat. cari uang cara cepat tapi bukan dari duit usaha gitu kan, karena nggak penting juga ini kebutuhannya pikir saya. Terus saya masukin tuh CV, saya update, saya masukin CV ke 10 agent sensei dan tidak ada yang merespon. Sampai akhirnya ada, saya lihat peluang lowongan dibutuhkan interpreter untuk satu job freelance selama 3 hari berturut-turut, dan itu bayarannya bagus banget. Dan itu adalah satu pengalaman yang sangat berkesan. Pertama, pekerjaannya nggak gampang, tapi klien saya itu yang membuat pekerjaan saya menjadi lebih nyaman. Jadi kadang-kadang kita beruntung sebagai interpreter dipertemukan dengan klien yang baik dan pengertian bahwa itu adalah debut kita sebagai interpreter. Saya bilang di hari pertama itu, ini debut saya sebagai interpreter gitu. Dan yang saya baru sadar Sensei, yang saya temui dalam 3 hari itu adalah orang-orang high profile. Orang-orang apa? High profile. Oh, high profile. Ya, yang sekarang ada di Forbes under 30 gitu kan. Hah? Jadi saya nyesel, saya nggak nyatet, saya nggak nyimak apa yang diomongin. Itu maksud saya, kita sebaiknya bikin jurnal karena kita nggak pernah tahu yang kita terjemahkan tentang apa gitu. Gitu, sesuatu yang besar. Nah, ternyata dari job yang itu besok-besoknya saya dapat tawaran lagi dari agent yang sama. Wah, dalam hati saya syukurlah ternyata yang kemarin itu nggak malu-maluin gitu ya. Iya. Kemudian ada panggilan berikutnya ya. Ada panggilan berikutnya dan ada lagi dari agent yang lain dan satu dan lainnya gitu, dari referensi, dan akhirnya saya sampai di posisi seperti ini gitu, mendapatkan loyal client gitu. Oke, Gresang, agak terputus sebentar sedikit ya. Ada pertanyaan baru masuk ya? Tadi masih ada, oh ya, dari Nono-san tadi ya, belum jawab ya. Apa sih teknik-teknik meyakinkan sehingga agensi kok berani gitu ya memberi pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya gitu ya, memberikan kesempatan untuk tantangan yang lebih sulit lagi. Dan dari Herusang ya, pada saat sesama interpreter ini ya pertanyaannya, biasanya kan ada pekerjaan yang agak sulit dan dadakan ya, mungkin isi materinya atau bentuk pertemuannya gitu ya.
Nah, bagaimana melakukan manajemen stresnya? Ya, karena yang tak terduga mungkin ya, pekerjaan bukan yang sehari-hari gitu, atau yang mungkin kita belum pernah lakukan. Itu bagaimana melakukan manajemen stresnya, Oke, pengelolaan. saya jawab dulu yang bagaimana untuk diterima agent. Pokoknya bagaimana supaya agent itu memberikan kita Iya. Mungkin suaranya bisa lebih keras lagi ya, atau di tempat tes. saya jaringannya agak. Hai. Jelas? Oh ya, Jelas? oke. Ya. Apa bagaimana supaya agent gimana pertanyaannya? Ya, jadi ditanyanya teknik ya, Kotsu untuk meyakinkan Oh, agensi sehingga agensi itu selalu memberi kesempatan kita gitu untuk bahkan pekerjaan yang belum pernah kita lakukan dengan agensi itu. oke. Kalau saya bekerja, sebenarnya saya bekerja untuk kepuasan diri sendiri dan selalu memikirkan kira-kira klien itu happy-nya kalau saya tuh gimana ya gitu. Kayak misalnya menerjemahkan audit. Menerjemahkan audit ada banyak gaya bahasa orang-orang. Misalnya kalau kita ada di ruangan yang sama berlima ya sensei ya dengan rekan-rekan kita yang lain, Iya. satu paragraf itu pasti akan terjemahkan dengan cara yang beda. Tapi kalau saya menempatkan posisi, kalau saya si Jepang itu, kira-kira yang gampang masuk ke saya itu bahasa yang kayak gimana ya gitu. Jadi saya nggak pernah mencari bahasa yang susah atau yang tinggi. Yang penting end user-nya itu cepat paham gitu. Jadi kalau dia sudah mulai nunduk gitu kan, itu itu tadinya saya kurang kurang detail. Jadi kayak misalnya Iya, audit ya, kurang mengena gitu ya. ya kayak audit ya Sensei, harapan mereka kan lulus. Iya, Lulus iya. itu bisa lulus kalau si auditinya itu menjelaskan dengan lancar. Itu kembali ke terjemahan saya juga harus pas gitu kan. Iya. Gimana cara supaya pas? Ya kita harus konfirmasi, Pak ini apa ya maksudnya? Pak ini apa? Jadi sebenarnya kita yang punya banyak PR di sini, Iya. gitu kan? Berarti Dan teknik kitanya bukan ke agensinya ya, ke klien yang kita terjemahkan ya. Sehingga informasi baik pasti akan ada feedbacknya kepada agensi ya. otomatis kalau misalnya kita misalnya dengan Ya, audit itu kita kita support audit itu dan lulus, mereka pasti berpikir kita bagian dari kelulusan itu dong. Jadi besok-besok mereka berharap dengan tim yang sama, outputnya juga akan sama. termasuk Kalaupun interpreternya ya sebagai tim untuk ya, menghadapi audit berikutnya. ya karena lama-lama kita jadi bisa paham ya maunya apa sih si auditornya itu. Jadi Iya, fungsi iya. kita bukan kita memang alat, tapi kadang-kadang kita juga lebih dari alat. Kita kan boleh sedikit kasih input gitu, Pak. Nanti bukannya begini atau begini gitu kan. Nah, saya orangnya nggak suka ikut campur, tapi apa ya? eh, Care untuk hal-hal yang ya saya rasa semua orang care seperti itu. Mungkin ada hal di luar skop saya sebagai interpreter yang saya lakukan yang membuat orang itu seperti oh dia melakukan ekstra dari yang seharusnya ya mungkin saya nggak tahu apa itu tapi mungkin itu perlu perlu kita lakukan juga gitu kayak Baik. saya Jadi walaupun kita berada di tengah, tapi kita tetap membantu gitu ya, sehingga si uh, auditinya ya, berarti audit itu benar-benar bisa mengerti apa sih kemauan auditornya ya, sehingga bisa memenuhi nanti kekurangan tuntutan dokumennya atau pembuatan mereka perbaikan berikutnya gitu. Itu mungkin ya yang Gresa maksud, sehingga itulah yang membuat kliennya jadi merasa pede. Kalau interpreter Bu Grace mungkin kita bisa lancar nih auditnya gitu ya, karena interpreternya nggak terbata-bata ya di tengah penerjemahan membuat mereka jadi tambah bingung gitu ya. Mungkin itu ya, sehingga praktik itu nanti yang akan sampai ke agensi bahwa diminta lagi ya dari untuk pekerjaan berikutnya gitu ya. Jadi iya kepuasan tugas kita pada saat menerjemah itu yang utama ya, daripada kita pendekatan secara pribadi dengan agensi gitu maksud berarti ya. betul saya kalau melakukan pekerjaan biasanya saya menilai diri sendiri sensei dengan skor hari ini skor saya berapa kadang 80, kadang 70, pernah 65, pernah kecewa sekali gitu kan. Tapi yang penting saya selalu mengukur diri saya gitu. Uh, tapi saya nggak pernah nilai diri saya 99 atau 100. Karena kalau ada satu kata yang nggak saya pahami, itu udah
udah 90-an lah gitu. Jadi harus benar-benar saya kuasai semua baru saya anggap itu 100 dan saya nggak pernah 100. Oh, ini menarik, Gresa. Mungkin yang Gresa sampaikan tidak semua interpreter seperti itu ya, maksudnya sempat menyempatkan diri untuk mengevaluasi diri sendiri ya. Jadi sebelum kita mendapat nilai dari orang lain, apakah klien kita, apakah agensi kita, sebenarnya kita orang pertama yang bisa menilai dan mengevaluasi kita gitu ya, untuk tanggung jawab profesi kita ke depannya ya. Ya, jadi setiap saya pulang dari kerja itu saya pasti merenung. Pasti kita akan rewind lagi kejadian hari ini yang berkesan, yang memuaskan, yang mengecewakan gitu. Dan itu pelajaran untuk kedepannya. Dan saya paling senang kalau itu kerja sifatnya continue, besok ada lagi. Jadi saya bisa lebih baik lagi. Itu enaknya kalau kerja yang project ya. Tapi kalau yang satu kali dan selesai, nah itu adalah kembali ke agentnya. Kesan apa yang mereka dapat dari kita atau kliennya. Kalau kita laki ya lanjut, kalau enggak ya oke. Mungkin dia juga punya banyak. Tadi satu pertanyaan yang dari Herusang yang belum terjawab ya. Tapi yang pertanyaan barusan mungkin secara tidak langsung menjawab pertanyaan Nonosang dan juga Estisang tadi ya. Bagaimana supaya kita kok terlihat peningkatan skillnya. Ternyata selain rajin membuat jurnal ya, suka mengevaluasi diri sendiri ya. Saya kalau mendengarkan cerita Gresa itu kesimpulan yang menurut saya mungkin yang paling berhasil membuat Gresa itu punya peningkatan skill yang bertahap tetapi jelas gitu ya perkembangannya ya. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Iya. Oke. Oh, bagaimana tadi dengan manajemen stres? Oke. Manajemen stres. Prinsip saya Sensei ya, pokoknya setiap saya sebelum mulai masuk ke ruang meeting itu kita pasti ada menenangkan diri dulu, entah ke toilet atau kemana gitu ngaca, terus saya selalu bilang ke diri saya, kalau saya benar-benar udah stresnya itu nggak tertahankan, saya hanya bilang ke diri saya. Jadi sebenarnya motivator diri kita diri sendiri ya Sensei ya. Jadi kita bilang ke diri saya sendiri, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat, tapi tidak ada pekerjaan yang terlalu ringan. Kenapa saya bilang tidak ada pekerjaan terlalu ringan? Supaya saya nggak jumawa. Karena kadang-kadang pekerjaan yang udah lama kita pegang membuat kita malah jadi kendor, jadi sepele gitu. Dan terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Nah, supaya kita lengah ya. Ya, terlalu anggap sepele lah, nggak ada preparation gitu. Nah, jadi kalau kita udah berusaha yang terbaik, saya malam sebelumnya juga udah begadang, baca listnya segala macam, ya udah gitu. Yang penting tenang dan berdoa, itu aja sih. Karena kadang-kadang banyak hal yang di luar dugaan dan di luar kemampuan kita sebagai manusia ya nggak Sensei. Kok aku bisa ya? Gitu. Kok tadi lancar ya? Baik, saya lihat mungkin ada pertanyaan tambahan. Ada yang bertanya, apakah pernah mengikuti, pernah mempelajari teknik interpreter secara formal gitu, jadi ikut kelas atau kursus ya. Kemudian dari Kanjo ada pertanyaan, waktu mengevaluasi diri itu indikatornya apa ya? Apakah ada indikator sendiri juga gitu? Misalnya Gresa udah punya patokan ya, apa sehingga saya hari ini nilainya tadi ya nilai 70 atau nilai 80 gitu. Hai, berarti ada 2 pertanyaan lagi ya, Gresa? Ya, yang pertama teknik interpreter. Nah, ini baru saya ketahui setelah saya jadi interpreter freelance, teman-teman. Jadi, plus poinnya kita bergabung dan komunitas adalah kita dapat kesempatan untuk belajar dari yang pro, yang memang punya sertifikat, yang memang pengajar, dan yang memang jam terbangnya luar biasa. Jadi suhu saya itu adalah Bu Inan, gitu ya. Jadi dari dia yang dari IC tadi ya? Ya dari IC, beliau adalah dosennya juru bahasa untuk orang-orang Kemenlu, kepresidenan ya otomatis ya. Gitu. Jadi saya belajar tentang teknik interpreter, baik yang lisan maupun maupun dari yang simultan maupun yang konsekutif, apalagi yang konsekutif itu perlu note taking, teknik mencatat. Dengan kecepatan bicaranya klien yang seperti itu, gimana kita mau mencatat? Gitu. Tidak semua poin harus catat. Yang ada dia udah selesai ngomong berapa detik, kita masih asik aja nulis, itu semua orang nungguin kita. Begitu kita dongak,
ngelihat semua orang buyar semuanya gitu karena grogi. Jadi itu ada tekniknya gitu. Apalagi kalau misalnya kita interpreter freelance Gemba ya teman-teman. Kalau itu outdoor, kemudian noise-nya banyak sekali, apalagi kalau misalnya semua orang asik ngobrol sendiri, nah kadang-kadang kan itu mengganggu konsentrasi kita. Jadi apa ya, kita harus belajar fokus dan belajar skill mencatat gitu. Kemudian etika ya, itu yang saya pelajari. Kadang-kadang kita karena kita butuh pekerjaan itu, kita menilai diri kita itu terlalu rendah atau kita melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, termasuk confidentiality, ini penting sekali. Dan namanya interpreter itu sama pasangannya pun tidak boleh curhat soal pekerjaan. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pelajari di workshop-workshop juru bahasa yang profesional gitu. Nah, selain itu apa Sensei? Tadi kalau yang dari Kang Jo ya, indikator apa ya untuk mengevaluasi diri sendiri? Saya juga sekalian menginformasikan, mungkin kalau masih ada yang bertanya boleh di chat saja, nanti bisa dilanjutkan ya setelah acara ini juga. Grace juga mungkin masih bisa ya membalas ya. Tapi kita ada keterbatasan waktu, jadi setelah Grace menjawab pertanyaan terakhir ini, pertanyaan berikutnya bisa dikirim aja, nanti kita akan sampaikan ke Grace ya supaya juga bisa dijawab. Nah, oke. Yang pertanyaan terakhir. Apa indikatornya ya? Antara 1 sampai 100. Bukan, tadi kan bisa menilai indikator apa? Mungkin misalnya gini, ada berapa, misalnya pertanyaan pertama mungkin ya, apakah tadi Grace bilang ada yang kata-kata yang saya tidak bisa terjemahkan atau baru ketemu gitu ya, itu satu indikator. Kedua misalnya ada yang terjemahan yang perlu saya ulang atau tidak gitu, misalnya pada saat kita menerjemahkan kliennya maksudnya gimana sih Mbak, apakah ada seperti itu. Nah, seperti apa sih bayangannya sehingga kok bisa tahu bahwa tadi kan Grace bilang saya nggak pernah nilai diri saya 100 nih, mungkin sekian. Nah, indikator apa tuh untuk menilai diri sendiri, nilainya seperti itu gitu pada setelah menyelesaikan tugas interpreternya? Ya, yang pasti saya menilai diri saya itu memuaskan atau baik. Ya. Kalau misalnya ya ini latihan yang paling konkret adalah latihan audit. Latihan audit itu ketemu nih satu masalah, gitu ya, walaupun udah kayak gimana lah gitu kan, akhirnya solve-nya dengan bantuan interpreter untuk semakin menggali atau ada miskomunikasi terus terselesaikan gitu kan. Nah itu saya anggap suatu hari yang memuaskan buat saya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada presentasi gitu ya, saya menerjemahkannya itu tidak 100% yakin. Gitu ya, maksudnya kadang-kadang ada momennya kita ini ada bukan yang ya agak kurang yakin ya, sehingga kita ambilnya globalnya misalnya. Itu berarti kita catat ya, tadi ada berapa momen gitu ya. Nah itu saya penasaran, besok mudah-mudahan ketemu lagi supaya saya bisa tahu pasti itu apa gitu. Jadi itu kalau saya ketemu momen yang itu, saya gak puas sama diri saya gitu. Tapi walaupun tugasnya udah selesai, masih ada rasa ingin untuk menyelesaikan apa sih yang kemarin nggak bisa saya terjemahkan dengan sempurna, itu mencari jawabannya gitu ya. Ya. Oke. Baik. Oke, Grace, kayaknya banyak sekali yang sudah kita dengarkan ya, dan berharap ya semua pembicaraan hari ini pertama-tama bermanfaat buat kita ya, semua yang ada di sini. Kemudian juga, maaf, baterai saya agak sedikit kritis. Kemudian untuk berikutnya, sebentar ya. Baik, nanti di akhir acara ada informasi, karena biasanya kita dalam bulan ini akan ada LDD lagi, ya. Grace juga silahkan ya, nanti untuk mengikuti. Kemudian mungkin Estisam bisa dibantu ya informasinya untuk acara berikutnya. Pada tanggal 28 Agustus ada LDD juga dengan narasumber Kang Nono ya. Kang Nono adalah koordinator daripada LDD itu sendiri ya. Temanya adalah yang terbaik menerjemahkan itu datang dari hati, bukan hanya sekedar kata. Ini tanggal 28 Agustus ya. Rekan-rekan jangan lupa nanti ikut hadir, silahkan dilihat juga. Kemudian ada acara
inspiring sharing moment. Ya, ini menarik sekali, terutama buat interpreter muda ya, karena ini adalah persiapan wawancara kerja dan strategi berkarir di perusahaan Jepang. Dan narasumbernya adalah mantan Keng sukses yang telah sukses berkarir ya di manajemen. Beliau merupakan sekarang profesinya adalah HRD bersertifikat di suatu perusahaan Jepang. Ya, tapi sayangnya ini berbayar karena ini ada tujuan lain ya, bukan hanya belajar bersama, tetapi kita batasi ya, dikarenakan supaya lebih efektif nanti dalam pelaksanaannya. Ya, kemudian nanti di akhir acara kita bisa mengucapkan salam kijang ya. Gresa mungkin masih ingat ya, kalau kita hadir-hadir di acara kijang, kita suka ada latihan, bukan latihan, mengucapkan ya salam kijang ya. Nanti saya contohkan dulu, mungkin banyak yang baru juga. Jadi kalau saya mengatakan salam kijang, pertama kita mengatakan satu profesi dengan nunjuk jari kita, kemudian satu hati. Hai, ya masih ada waktu sebentar. Saya atas nama tim kreatif pertama mengucapkan narasumber kita hari ini, Gresa. Terima kasih Sesi Sensei, Senpaiku, dan Kijang atas kesempatannya. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Ya, saya rasa sharingnya sangat bermanfaat ya. Dan saya juga berharap kita mengucapkan terima kasih dan juga ada kebaikan untuk Gresang ya, karena telah bersedia memberikan menceritakan pengalamannya yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Ya, tadi kalau saya boleh simpulkan ya dari Gresang ya, untuk peningkatan skill pertama sebagai interpreter jangan lupa membuat jurnal ya. Dan selalulah berpikir pekerjaan akan datang lagi ya. Dengan akan datang lagi kita selalu siap dan selalu berlatih. Tadi bilangnya kampaknya ya harus diasah gitu ya. Setelah belajar, Keigo juga ternyata sehari-hari apalagi Keigo, siapa tahu dapetnya acara di RUPS gitu ya. Kalau di RUPS atau di seminar mau nggak mau ya kita kalau jadi Shikaisi itu kan jadi moderator di pertemuan Jepang itu nggak mungkin kita bilangnya bentuk futsuke gitu ya. Oke ya. Jadi kemauan mau belajarnya itu ya. Dan yang tadi yang paling mengagumkan bagi saya adalah mau mengevaluasi diri. Kebanyakan dari kita kalau ada tadi merasa tidak sukses, kita berusaha lupa ya. Udah deh lupa, kita justru kita mencari hiburan ya untuk mengalihkan perasaan kesal atau kecewa kita ya. Kalau Gresang itu harus dilawan ya. Itu juga tantangan bahwa hari ini saya sukses atau tidak gitu. Saya kurang di mana. Tadi indikatornya kalau kita bekerja sebagai interpreter di bidang audit ya, kalau ada temuan, semua temuan bisa tertutup, itu berarti kita membantu menyampaikan dengan baik sehingga pesan auditor sampai kepada auditi ya. Jadi nggak ikut baper, misalnya kadang-kadang kalau di audit itu kan auditinya ngomel-ngomel ya, orang Jepangnya emang rese nih gini. Kita jangan sampai ikut-ikut iya tuh gini-gini gitu, bukan ya. Kita justru menjelaskan ya. Kadang-kadang kita lupa ya, posisi kita kan memang harus menyampaikan dengan tegas, bukan berarti membocorkan ya, tapi kita memberi masukan yang mungkin kita bisa lebih tangkap dibanding informasi yang ditangkap oleh auditi ya, karena kan mereka mendengarkannya dari terjemahan kita. Tapi yang kita dengar pasti lebih dari itu, mungkin kita bisa memberi masukan dalam lain berarti gitu ya. Betul. Dan bahwa kalau pekerjaan itu yang harus dipuaskan pertama diri sendiri ya. Itu juga merupakan sesuatu yang menurut saya sangat inspiratif ya. Bukan agensinya dikasih oleh-oleh atau apa, bukan ya. Tapi kita meningkatkan selalu ya. Pertama kalau dapat pekerjaan kita berusaha terima, jangan tolak dulu, tetapi harus siap ya dengan konsekuensi pekerjaan itu ya. Oke. Coba saya lihat ada pesan lagi. Hai. Oke. Hai. Apakah ada informasi lagi yang perlu saya sampaikan? Dari Esti-san, tadi ya, kegiatan tadi?
Sudah selesai? Oke. Hai, waktunya Gresang kita hampir di penghujung waktu ya. Kita sampai jam 5.30. Mudah-mudahan semua mendengarkan ya. Merasa terhibur ya, dan juga mendapat masukan yang berarti. Terhibur. Oke, ini terlalu lama WFH. Kita yang terhibur ya Sensei ya. Iya. Karena kita bernostalgia ya Gresang ya. Oke, minasan semoga tolong jaga kesehatan dan jangan lupa asah ya. Kita tidak tahu kapan panggilan pekerjaan datang ya. Dan buat yang mendengarkan, yang baru berminat menjadi interpreter, kalau boleh menyarankan tadi seperti yang dialami Gresang atau juga yang saya alami ya, kita menjadi interpreter in-house dulu ya. Karena apa? Di situ kesempatan, jadi sangat menyesal sekali ya kalau pada saat kita menjadi interpreter in-house, kita tidak belajar semua bidang. Tadi ya, kata Gresang, kita tahu tentang accounting di situ, purchasing di situ, produksi di situ, QC di situ, karena itu adalah bekal. Ya, itu bekal itu nanti berguna pada saat kita memutuskan untuk ke jenjang lebih tinggi ya. Bukan berarti interpreter freelance itu lebih tinggi dari interpreter in-house ya, tetapi tantangannya itu ya, kalau mau menjadi interpreter freelance tadi ya, gunakan kesempatan pada saat kamu bekerja dimanapun, itu kita pelajari bidang-bidang itu ya, karena itu bekal dan harta karun kita ya sebagai interpreter gitu. Oke, hai, kita ucapkan salam kijang ya. Latihan dulu mungkin ya, kalau saya katakan salam kijang ya, semua mengatakan satu profesi, satu hati. Hai. Oke. 1, 2, 3. Salam kijang. Satu profesi, satu hati. Ya. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan berikutnya silahkan di chat saja. Nanti akan dibalas oleh Gresang. Hai, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kita terlalu asik sendiri ya. Yang lain mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Ya, sampai berjumpa di LDD yang akan datang. Jangan lupa tanggal 28 ada LDD berikutnya. Dan tanggal 21 ada acara Inspiring Sharing Moment. Hai. Oke, minasan. Hai. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.